Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini kita akan membahas pertanyaan dalam buku MTPJ Gemim tanggal 29 Oktober tahun 2023 sampai tanggal 4 November tahun 2023. Tanpa terasa kita sudah berada di akhir bulan Oktober dan kita akan memasuki bulan yang baru, bulan November tahun 2023. Saudara sekalian, ada 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Mari kita langsung saja masuk pada 3 pertanyaan itu dan kita menjawabnya satu persatu. Kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Apakah yang saudara pahami tentang penyambung lidah Allah berdasarkan Amos 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saudara, kalau kita memeriksa teks Amos pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, dari 8 ayat ini, kita tidak akan berjumpa dengan kata penyambung lidah Allah. Tidak ada itu dalam teks. Kata itu kita temukan di judul perikop itu. Judulnya, Nabi sebagai penyambung lidah Allah. Ini merupakan judul yang dikeluarkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Kata penyambung lidah merupakan ungkapan dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti juru bicara. Nah, hal pertama yang saya mau katakan, penyambung lidah Allah itu menunjuk orang yang menjadi juru bicara Allah. Orang yang menjadi juru bicara Allah. Ketika Anda mendengar ini, mungkin keningmu berkerut saat ini. Kedengarannya aneh. Kok Allah punya juru bicara? Apakah Allah tidak mampu bicara? Apakah Allah yang kita sembah adalah Allah yang bisu? Tidak, saudara. Allah bisa bicara kapan saja, tetapi Allah tidak mau. Allah tidak mau. Sebenarnya dia bisa bicara kapan saja. Cobalah baca kitab Kejadian. Bagaimana Allah menjumpai Abraham. Bagaimana Allah menjumpai Ishak. Bagaimana Allah menjumpai Yakub. Itu terjadi dialog. Allah berbicara langsung kepada mereka. Kalau kita tarik ke belakang lagi, kisah di Taman Eden. Allah menjumpai Adam dan Hawa. Dan Allah berdialog dengan mereka. Nah, kalau demikian, sejak kapan Allah tidak mau berkomunikasi langsung dengan manusia? Sejak kapan Allah tidak mau berbicara langsung kepada manusia? Dan harus ada penyambung lidah, harus ada juru bicara, harus ada orang yang menyampaikan pesan yang dia sampaikan. Kalau kita membaca kitab Keluaran, kitab Keluaran pasal 32, di sana kita menemukan sebuah peristiwa yang memilukan hati. Mengapa? Selama ini Allah berpihak kepada orang Israel. Allah menyatakan kuasanya melalui Musa dan Harun. Dia menyatakan mujizatnya. Ada 10 tulah yang dia nyatakan kepada bangsa Mesir agar mereka tahu Allah itu maha kuasa. Pada tulah yang ke-10, kematian anak sulung. Dari semua anak sulung dari bangsa Mesir, semuanya mati dibunuh oleh malaikat maut. Dan pada akhirnya Firaun membiarkan bangsa Israel pergi. Kemudian bangsa Israel diperhadapkan dengan masalah. Di depan mereka ada laut Teberau. Mereka tidak bisa menyeberangi itu. Dan lagi-lagi Allah menyatakan kuasanya. Tongkat Musa yang biasa itu menjadi luar biasa di tangan Allah. Tongkat itu bisa membelah laut Teberau. Sehingga bangsa Israel bisa menyeberangi laut itu. Dan sekarang mereka sampai di Gunung Sinai. Di kaki Gunung Sinai mereka berkemah.
Musa naik ke Gunung Sinai, dan selama 40 hari 40 malam Musa berada di gunung itu. Lalu apa yang dilakukan oleh umat? Mereka bosan menunggu. Mereka tidak sabar menunggu. Mereka menyembah anak lembu emas. Sejak peristiwa itulah Allah tidak mau berbicara langsung dengan umat Allah. Allah mengatakan bahwa jika dia ada bersama-sama dengan umat, dia bisa saja membinasakan umat Allah yang tegar tengkuk itu, yang keras kepala itu. Sejak saat itu, Allah menuntun umat melalui malaikatnya, dan dia berbicara melalui para nabi. Itulah latar belakang mengapa Allah tidak mau berbicara langsung kepada umat, tetapi dia memilih orang-orang tertentu menjadi nabi, menjadi orang kepercayaannya untuk menyampaikan pesan Allah. Nah, saudara sekalian, dalam konteks kitab Amos pasal 3, ayat 1 sampai ayat yang ke-8, Tuhan berbicara melalui Nabi Amos. Kita tahu, Nabi ini adalah orang yang dipanggil oleh Allah, dan dia mengemban tugas menyampaikan apa yang Allah sampaikan kepadanya. Itulah seorang nabi. Nabi mengatakan apa yang Allah katakan kepadanya. Dia tidak mau mengatakan yang di luar itu. Yang dia sampaikan murni apa yang dikatakan Allah kepadanya. Itulah nabi yang sejati. Dia tidak menambah, dia juga tidak mengurangi pesan Allah yang harus dia sampaikan. Dia hanya mengatakan apa yang Allah katakan. Jadi jika ada orang mengaku nabi, tetapi dia berbicara di luar yang Allah sampaikan, itu disebut nabi palsu. Nah, dalam ayat 1, Amos berkata, "Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel." Amos mengucapkan kalimat ini, dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan. Ya. Jadi yang dia sampaikan adalah firman yang diucapkan Tuhan. Jadi Amos hanya menyampaikan apa yang diucapkan Tuhan. Jadi, saudara sekalian, nabi disebut penyambung lidah Allah karena hanya mengatakan apa yang Allah katakan. Yang kedua, penyambung lidah Allah adalah penerima keputusan Allah. Jadi Allah telah mengambil keputusan, dan penerima pertama keputusan itu adalah nabi. Artinya keputusan ini tidak hanya sekedar diterima, tetapi harus disampaikan kepada umat Allah. Nah, dalam Amos pasal 3 ayat 7 jelas, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Yang ketiga, firman Allah tidak bisa dihambat. Firman Allah tidak bisa ditunda. Ketika Allah berfirman, maka firman itu harus segera disampaikan. Kitab Amos pasal 3 ayat 8 menyiratkan tentang hal itu. Bunyinya, "Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat?" Saudara, sampai di sini jelas, penyambung lidah Allah menunjuk pada nabi atau orang pilihan Allah. Penyambung lidah Allah merupakan penerima keputusan Allah dan menyampaikannya kepada umat. Penyambung lidah Allah tidak pernah menunda apa yang Allah firmankan kepadanya untuk disampaikan kepada umat Allah. Dalam Perjanjian Baru, para rasul mendapatkan mandat untuk menyampaikan berita Injil ke seluruh dunia. Injil tentang Yesus Kristus. Mereka menjadi penyambung lidah Allah dalam mewartakan kebenaran dan keadilan. Sebelum Yesus naik ke surga, dia menugaskan para muridnya menjalankan misi kerajaan Allah. Tanggung jawab itu pada akhirnya menjadi tanggung jawab gereja. Tanggung jawab orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itulah saudara sekalian,
jawaban yang boleh saya share untuk pertanyaan nomor 1. Jelas bagi kita di sini, penyambung lidah Allah adalah juru bicara Allah. Di zaman Amos, Amoslah yang menjadi juru bicara Allah, dan kemudian berkembang para rasul, dan pada akhirnya gereja menjadi penyambung lidah Allah. Apa yang harus disampaikan? Firman Allah. Kebenaran dan keadilan yang Allah sampaikan, itu yang harus disampaikan kepada umat Allah. Kita sekarang masuk pada pertanyaan nomor 2. Ini pertanyaan yang baik sekali, membutuhkan konsentrasi bagi kita, menggali lebih dalam lagi realitas kehidupan kita. Pertanyaan nomor 2 berbunyi begini, berikanlah contoh-contoh tentang melakukan keadilan dan kebenaran di jemaat dan gereja, serta dalam bermasyarakat. Saudara, pertanyaan ini mendorong kita untuk melihat praktek kehidupan bergereja dewasa ini. Kita diminta untuk memberikan contoh tentang melakukan keadilan dan kebenaran di jemaat dan gereja serta masyarakat. Ada 2 yang menjadi fokus perhatian kita di sini. Yang pertama, contoh melakukan keadilan dan kebenaran dalam kehidupan bergereja, itu yang pertama. Yang kedua, contoh melakukan keadilan dan kebenaran dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum saya memberikan contoh, kita mesti paham dulu, apa itu keadilan dan kebenaran yang Alkitab maksudkan. Untuk itu mari kita menggalinya dari Alkitab. Kata keadilan dalam Perjanjian Lama diterjemahkan dari bahasa Ibrani, sedekah dan mispat. Keadilan tidak berdiri sendiri, namun berkaitan dengan kebenaran dan hukum. Ya, kalau kita bicara keadilan, dia pasti terkait dengan kebenaran, dia pasti terkait dengan hukum. Keadilan tidak lepas dari kebenaran dan penerapan hukum yang benar yang sesuai. Dalam Perjanjian Baru, kata keadilan diterjemahkan dari bahasa Yunani dikaiosune, melukiskan penerapan hukum yang benar, menggambarkan perilaku yang adil, jujur, dan benar. Itu pengertian kata keadilan. Selanjutnya, kebenaran. Dalam Perjanjian Lama, kata kebenaran itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani emet, artinya kesetiaan, atau apa yang sesuai dengan kenyataannya. Kata Yunaninya aletheia, artinya kesesuaian terhadap fakta. Kalau tidak bersesuaian dengan fakta, itu bukan kebenaran. Dengan memahami pengertian kata keadilan dan kebenaran, jelas bagi kita bahwa 2 kata ini saling berkait. Keadilan itu menunjuk pada penerapan hukum yang benar, juga perilaku yang adil dan benar. Dari penjelasan ini jelas bahwa kebenaran itu merupakan acuan dari penerapan hukum dan perilaku hidup. Saudara, dalam kehidupan bergereja, semboyan Calvin, ya, Johannes Calvin di Swiss, dalam bahasa Latinnya Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Artinya, gereja direformasi dan selalu mereformasi dirinya. Reformasi bukan hanya secara spiritual di dalam kehidupan bergereja, bukan. Jangan Anda salah tentang hal ini. Jangan Anda pikir mereformasi itu berarti hal-hal di seputar spiritualitas. Ternyata tidak, saudara sekalian. Mereformasi di sini juga secara sosial di luar gereja. Gereja harus peduli dengan keadaan sosial orang-orang di sekitarnya. Gereja tidak boleh bermasa bodoh, gereja tidak boleh cuek dengan keadaan sosialnya. Contoh dalam Alkitab, Zakheus, orang yang pendek itu terabaikan. Dia tersisih dari kehidupan masyarakat. Sebab masyarakat memandang dia adalah pendosa.
dia dituduh, dianggap sebagai koruptor. Dia mengambil uang dari pajak untuk memperkaya dirinya. Dan dia juga dianggap pengkhianat bangsa. Karena uang pajak yang diambil dari rakyat, itu dia store kepada penjajah Romawi kala itu. Jadi, dalam kehidupan bermasyarakat, Zakheus ini tersisih. Zakheus ini terabaikan. Lalu datanglah Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Dia berdialog dengan Zakheus. Bahkan Yesus mampir sejenak di rumah Zakheus. Begitulah gereja. Di sekitar kita ada banyak orang yang mendapatkan stigma negatif seperti Zakheus. Gereja tidak boleh menutup mata. Gereja harus mendampingi mereka, berkomunikasi dengan mereka, menolong mereka untuk menemukan hakikat diri sebagai pengikut Kristus, sebagai bagian dari persekutuan bergereja. Nah, sekarang apa contoh yang dapat kita berikan melakukan keadilan dan kebenaran di jemaat, di gereja, dan masyarakat? Saya mengajak kita mulai dari kehidupan bergereja. Contoh yang pertama, merangkul semua orang untuk dibawa kepada Kristus. Gereja tidak boleh pandang bulu. Dalam kehidupan bergereja, kadang-kala muncul stigma negatif terhadap pekerjaan atau aktivitas seseorang. Misalnya, ketika orang itu terlibat dalam perjudian atau bermabuk-mabukan. Ini perilaku yang keliru. Nah, sebagai gereja, kita harus melakukan keadilan dan kebenaran. Gereja tidak boleh menghakimi orang. Seperti Yesus mengangkat Zakheus, demikian halnya gereja. Jadi gereja ketika melihat ada orang yang berjudi atau bermabuk-mabukan, gereja tidak boleh menghakimi mereka. Gereja mengambil sikap seperti Yesus, mendampingi mereka, berkomunikasi dengan mereka, lalu menolong mereka untuk memahami hakikat diri sebagai pengikut Kristus. Itu yang harus dilakukan oleh gereja. Gereja bersahabat dengan mereka, tidak boleh menjauh dari mereka. Gereja mengasihi mereka dan memberitakan bahwa Yesus sangat mengasihi mereka dan Yesus menunggu mereka untuk bersekutu di dalam Dia. Pertobatan itu bisa saja terjadi, tetapi harap kita ingat jika terjadi pertobatan itu bukan karena kita, tetapi Roh Kudus yang membuat semuanya itu. Roh Kudus yang berkasih karunia menjamah mereka, mengasihani mereka, sehingga mereka mengalami pertobatan. Jadi, gereja tugasnya bukan menghakimi, tetapi menolong orang untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus. Contoh yang kedua, sikap gereja terhadap orang-orang yang beribadah di gereja. Kita telah melakukan keadilan dan kebenaran jika semua orang diperlakukan sama. Jika tidak ada yang diistimewakan dalam persekutuan ibadah, semua diperlakukan sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang termulia. Contoh yang ketiga, pelayanan sosial bagi warga gereja, yang acap kali kita kenal dengan istilah pelayanan diakonal. Misalnya jika ada warga jemaat yang tidak mampu membangun rumah, gereja bisa berdiakonia dengan melakukan bedah rumah atau membangun rumah sederhana yang layak baginya. Ada juga diakonia duka, diakonia sakit ketika ada yang meninggal dunia, ada yang sakit. Gereja datang melayani dan memberikan pelayanan diakonal. Kemudian ada juga pelatihan bagi petani atau nelayan. Gereja membekali mereka agar mereka menjadi petani yang profesional, menjadi nelayan yang profesional. Kemudian dalam bidang jurnalistik, gereja melakukan semiloka jurnalisme damai. Maksudnya apa? Supaya orang yang terampil dalam hal menyampaikan atau membuat berita yang mendatangkan damai, bukan berita teror, berita yang membuat orang tidak tenang hidupnya. Nah, sekarang saya akan menyampaikan contoh melakukan keadilan dan kebenaran di dalam masyarakat. Jadi yang tadi, yang tiga itu adalah contoh melakukan keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan bergereja.
Nah, sekarang melakukan keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh yang pertama, melakukan advokasi atau pembelaan terhadap masyarakat, ya, terhadap masyarakat yang diperlakukan semena-mena oleh pemilik modal atau orang yang berkuasa atau orang yang punya pengaruh. Nah, di sini mereka yang paham hukum itu dapat memainkan peranannya. Contoh yang kedua, berkomunikasi dengan pemerintah dalam hal adanya pihak tertentu yang melakukan eksploitasi, yang melakukan perusakan terhadap lingkungan, misalnya proyek tambang emas dan lain sebagainya. Nah, kita masih bisa menambah daftar contoh-contoh sebagaimana yang kita amati ataupun yang kita alami dalam kehidupan ini. Inilah jawaban saya untuk pertanyaan nomor 2. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 3. Bagaimana menjadi penyambung lidah Allah di tengah konteks kita sekarang? Saudara, kita sebagai warga gereja dipanggil Tuhan untuk menyuarakan keadilan dan kebenaran. Dan ini bukan hal yang mudah. Ya, menyuarakan keadilan dan kebenaran itu bukan hal yang mudah. Apalagi jika kita mengajukan pertanyaan, kepada siapa ini disuarakan? Nah, kalau kita berhadapan dengan penguasa atau orang bermodal yang punya pengaruh, acap kali kita ciut, acap kali kita tidak dapat melakukannya. Nah, kita sebagai gereja dipanggil Tuhan untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan. Lalu bagaimana caranya? Kita tidak mungkin bersuara dan didengar, ya, sekali lagi, kita tidak mungkin bersuara dan suara kita itu didengar jika kita berada di luar sistem, ya. Karena itu gereja harus membekali jemaat dan mendorong mereka masuk dalam sistem dan berkarya di sana sebagai saksi Kristus. Kemudian, jika kita mau menegakkan hukum, kita persiapkan orang untuk belajar tentang hukum. Kita sekolahkan anak-anak kita menjadi aparat penegak hukum. Gereja perlu memberikan beasiswa jika anak tersebut tidak mampu. Selanjutnya, sebagai institusi, gereja harus bermitra dengan pemerintah atau lembaga lainnya. Mengapa kita harus bermitra dengan pemerintah atau lembaga lainnya? Saudara, menegakkan kebenaran dan keadilan tidak bisa hanya dikerjakan oleh diri sendiri. Tidak bisa hanya dikerjakan oleh gereja sendiri. Gereja perlu bermitra dengan pemerintah atau instansi lainnya. Selanjutnya, gereja menjadi corong yang keras menyuarakan keadilan dan kebenaran, baik lewat pemberitaan mimbar maupun lewat media sosial, media elektronik, dan media cetak. Dan yang terakhir dari semuanya itu, yang pokok dan utama adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa berharap dunia berubah kalau diri kita sendiri tidak berubah. Artinya, mulailah berlaku benar dan adil mulai dari diri kita sendiri. Demikianlah jawaban yang boleh saya berikan untuk pertanyaan nomor 3. Dan dengan menjawab 3 pertanyaan ini, berakhir sudah tugas saya. Dan saya doakan agar kita semua diberikan hikmat oleh Roh Kudus, agar kita lebih memahami kebenaran firman-Nya dan dapat melakukan keadilan dan kebenaran sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.